Dan perlu kamu ketahui bahwa beras premium di Indonesia itu lebih murah dibandingkan premium di negara kamu. Ternyata mereka punya hobi baru, sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ni tular lagi beberapa klip video warga Indonesia dengan tegasnya menyatakan Malaysia kekurangan beras ketika ini, padahal hakikatnya ini adalah fakta yang amat jelas salah. Akaun Santikaya 78 dan Banix adalah antara akaun yang selalu buat konten tentang Malaysia. Semua pasal Malaysia diorang bahas, padahal semuanya tanpa data dan fakta. Tak pernah lagi orang Malaysia tak makan sebab tak ada beras. Beras di Malaysia sentiasa banyak, tak kira di kedai, runcit ataupun di supermarket, tak pernah tak ada beras. Baik, di video kali ini, kita akan lihat beberapa klip video warga Indonesia dan Malaysia dalam menanggapi hal ini. Dan kita akan saksikan bagaimana Banix dan Santikaya 78 koyak setelah menerima fakta dari jantung pisang. Dan kami akan ungkap kenapa Menteri Pertanian Malaysia, Datuk Muhammad Sabu, datang ke Indonesia tahun lalu. Dikata sampai jadi pengemis beras di Indonesia. Tapi fakta itu salah 100%. Sebelum tu, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Apakah benar-benar sini itu krisis beras seperti yang dikatakan oleh segelintir YouTuber Indonesia, hanya di Malaysia dalam keadaan krisis, ya kan? Tapi pada faktanya di sini bohong. Pada faktanya di sini baik-baik saja. Baik-baik saja, tidak ada krisis beras. Nanti kita akan pergi ke pasar raya, ada berasnya atau tidak, sahabat-sahabatku tidak salah paham ya. Betul. Ekonomi Malaysia krisis beras, krisis pangan, enggak, di sini baik-baik saja sahabatku semua. Jadi kalau membuat berita, buatlah yang sesuai fakta, ya kan? Iya. Dan alhamdulillah kami bekerja di sini, alhamdulillah gajiannya juga tidak pernah sanggup, ya kan? Tidak pernah, bahkan belum cukup bulan sudah gajian. Nah itu dia. Jadi mungkin kalau Anda memberitakan di Malaysia dalam keadaan krisis beras, krisis pangan, itu salah besar. Nanti kita akan pergi ke pasar raya, ya kan? Betul. Sini rebutan beras juga ada, krisis beras nggak ada loh, beras premium juga ada, beras mati juga ada. Jadi di sini tuh berasnya aneka variasi sahabatku semua. Dan harga beras di sini pun juga tidak begitu mahal sahabatku semua. Jadi semua itu tergantung kualitas ya, atau grade-nya. Lihat, banyak banget jenis berasnya di sini. Lihat sampai bertumpuk-tumpuk masih banyak. Kata siapa, ya kan? Di Malaysia kemarin katanya krisis beras, rakyat menjerit tak dapat beras. Ini loh, beras banyak banget, lihat loh, beraneka jenis beras ya. Lihat, banyak sekali, bertumpuk-tumpuk. Yang mahal ada, yang premium ada, semuanya serba lengkap. Negara yang kamu duduki sekarang itu, mereka itu prioritas impornya itu memang dari Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan. Oke, karena satu, negara-negara ini bisa mendapatkan beras lebih murah ketimbang Indonesia, impor dari Indonesia. Paham? Kalau kamu pengen makan beras Indonesia, kamu bisa pergi ke Aeon atau ke Jaya Grosir atau toko-toko Indonesia lainnya di negara yang lo tempati sekarang. Oke, nggak usah ngeles. Ada tak beras Indonesia? Aku tanya dengan pekerja dia di situ. Tapi apa jawaban pekerja-pekerja dia cakap? Tak ada, ya. Tak ada beras Indonesia di sini, dia cakap. Besok gaji. Oh, alhamdulillah. Tak ada. Jadi kepada Mbak Santika, ya, Mbak Santikaya 78, ya. Mungkin di Taiwan ada kot, ya. Aeon Taiwan, ya, Jaya Grosir Taiwan, mungkin ada, ya, ada kot, ya. Jual beras Indonesia, tapi di Malaysia nih tak ada, belum nampak lagi, ya. Kita belum jumpa lagi. Korang tak ada jumpa, weh? Ada jumpa tak? Dia beli dalam mimpi, ya, gaji habis. Dia beli dalam mimpi, ya, dalam hayalan dia. Biasalah, sedap kopi nih. Begini kawan, saya pun heran di Malaysia ini. Karena harga beras di Malaysia ini
ya bisa dikatakan murah ya. Ini beras rambutan harganya Rp38. Terus di Malaysia nih, padahal beras rata-rata import ya, bukan beras tempatan. Ada beras tempatan tapi tak banyak. Tapi di Indonesia rata-rata beras dari sana kawan, dari Indonesia sendiri. Terus setahu saya beras wangi di Malaysia ini paling mahal, tapi di Indonesia masih kalah dengan beras premium. Beras premium di Indonesia setara dengan beras wangi di Malaysia, tapi masih murah di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Itulah saya herannya di Malaysia, sangat terjangkau. Oke, seperti itu yang saya share pengalamanku saat ada di Malaysia kawan. Dari sekian banyak komentar tentang video yang aku buat yang sempat viral, sekarang sudah mau mencapai 900.000. Komentarnya ada ribuan. Ini komentar yang aku senangi dan komentar yang menurut aku itu masuk dalam konteks tentang video yang aku buat. Di Indonesia, 1 hari kerja tidak bisa beli beras 1 karung ukuran 15 kilo, karena harga beras ukuran 15 kilo Rp230.000. Tapi di Malaysia Rp150 dapat beras 3 karung ukuran 15 kilo. Itu pun masih bersisa. Itu dia guys, perbedaannya ya, perbedaannya. Pekerja, ini saya ubah lagi konteks perkataan kosakatanya. Yang kemarin kuli kan banyak diperdebatkan kalau kuli itu tidak baik lah. Kalau di dalam bahasa Melayu Malaysia kuli itu tidak baik. Jadi aku rubah, pekerja bangunan yang memiliki skill di Malaysia Rp150 dapat membeli beras 3 karung dengan ukuran 15 kilo 1 hari kerja. Pekerja yang memiliki skill pembuat rumah. Kalau di Indonesia, pekerja bangunan yang memiliki skill Rp150.000 tidak bisa membeli beras 1 karung. 1 karung tidak cukup uangnya untuk membeli beras itu. Coba, gimana itu guys? Hah? Itulah keadaannya. Keadaannya seperti itu begitu. Ini semoga gitu, video-video tentang tentang perbandingan ini bisalah didengar oleh pemerintah begitu, supaya bisa bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran itu bisa seimbang begitu. Jangan terlalu jauh. Hasil kerja untuk 1 hari itu sangat sulit untuk mencukupi kehidupan kita begitu. Kalau di Malaysia ini memang pemerintahannya bagus lah begitu, bisa menyeimbangkan antara gaji dengan kebutuhan sehari-hari itu bisa balance begitu. Salam saudara, salam akal sehat, salam waras teman-teman. Kemarin mereka itu bukan cuma negaranya dijual, diobral murah ke Amerika Serikat. Mereka bukan cuma jilatin Donald Trump punya pantat sampai mengkilat. Ternyata mereka punya hobi baru. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Loh, ini betul-betul tragis sih nasibnya Malaysia nih. Gue sampai menangis guys melihat ini. Lu tahu nggak sedihnya gue melihat orang Malaysia digadaikan? Betul-betul tragis. Apalagi mereka sampai datang ke Indonesia. Ini bukti bahwa mereka itu betul-betul krisis. Sampai tim dari Menteri Pertanian Malaysia itu datang langsung ke Bulog. Kenapa jadi mereka yang stok stok beras kita? Karena mereka jealous guys. Mereka iri. Dan mereka juga takut kalau seandainya Indonesia berasnya nggak cukup. Karena mereka pengen impor dari Indonesia. Mereka itu nggak cukup cuma jadi budak Amerika. Kalau bisa jadi budak orang Indonesia juga. Makanya jangan heran ya, Menteri Pertanian kita juga bilang kok Malaysia itu minta impor beras dari Republik Indonesia. Sedih. Gue nangis guys melihat tetangga kita di Malaysia nggak ngerti caranya macul-macul tanah keluar padi. Mereka nggak paham guys, kasihan gua. Malaysia dituduh, tapi kenapa beras di Malaysia lebih murah dibanding Indonesia? Aku tak tahu. Kalau tak ada beras, saya tak mungkin mari sini, ya kan? Gurau ya.
aku bukan mengejek. Aku nggak ngomong Malaysia kurang beras. Itu orang fik lah. Itu kok ininya sudah masalah. Kalau Malaysia dituduh nggak punya beras, aku nggak mungkin kerja ke sini jauh-jauh. Kalau di sini nggak ada beras, rakyatnya gimana? Nggak makan, nanti mati, metong jadinya. Kalau nggak ada beras, ya kan? Ya teman-teman, itu yang ngomong itu lagi bangun tidur mungkin. Dia nggak sadar, mungkin habis minum gimana lah. Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Dari mana sih kalian dapat berita hoax? Perasaan gua di sini nggak pernah tuh krisis air, krisis apa segala macam, nggak pernah. Apatah lagi krisis makanan, krisis minyak segala macam, nggak pernah sama sekali. Heran gua, sampai aja di Konoha itu segala krisis keluar. Kalian dapat beritanya dari mana sih? Ada-ada aja kalian ya. Heran gua. Ni perlahan berlaku ni. Seluduk beras daripada negara jiran ke Indonesia. Akhirnya kena tangkap. Mana dia yang menghujat kata Malaysia tak cukup beras tu. Beras Malaysia berlambak. Kan? Kami beras melempar wah banyak. Kan? Sebab tapi kami tak bercakap apa pun. Kan? Cuba kami nak tanya balik lah kan. Pada yang kata beras Malaysia tu tak cukup tu. Kekurangan beras. Tolong jawab isu ni. Yang tak cukup ni Malaysia ke Sanun? Kan? Betul, saya percaya di Kepulauan Jawa, di Sumatera beras banyak. Tapi bukan semua tempat. Beras tu tak sampai ke tempat mereka. Mereka perlu makan. Mereka perlu hidup. Akhirnya mereka terpaksa membuat segala kerja-kerja yang tidak direstui. Kerja-kerja illegal. Iaitu menyeludup beras. Kan? Demi apa? Untuk isi perut. Perut mereka. Kan? Ini bak kata orang. Dadaku Jakarta, perutku Malaysia. Ini dah dia. Kan? Kerana apa? Kerana ingin meneruskan hidup. Mana ada yang menghujat Malaysia mengatakan beras tak ada tu, tolong jawab sikit. Percaya nggak sih Rin, kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang. Padahal dahulu Malaysia itu sempat mengimpor guru dari Indonesia loh. Dan Malaysia dulu sempat mempelajari cara mengelola ladang minyak di Indonesia. Namun sekarang Malaysia unggul dalam bidang-bidang itu. Ini luar biasa sih. Jadi Malaysia itu belajar kemudian mengembangkan sendiri lalu melampaui Indonesia. Bener banget, pantas saja Malaysia ini masuk ke dalam negara maju. Di tahun 60-an Malaysia impor guru dari Indonesia karena dianggap berkualitas. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 74 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Tahun 84 itu Indonesia capai swasembada beras dan Malaysia masih tergantung pada Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Dan aku yakin masih banyak lagi yang nunggu di Malaysia dari berbagai bidang, Ri. Iya bener banget, ini tuh jadi sorotan bukan karena kita ingin menjelekkan negara ya, tapi kok bisa gitu ya, negara yang sangat luas, kaya, dan sumber dayanya banyak, manusianya banyak yang pintar juga, dilampaui oleh Malaysia. Padahal dulu kita yang bimbing mereka. Oh, panasnya hari ini aku nak di Jaya Grocer nak sahut cabaran Mbak Santikaya tuh. Nah, jangan cakap aku menipu pula, aku di Jaya Grocer, Mbak Santikaya. Masuk. Oke, langsung saja kita cari mana beras. Adek, beras kat mana? Belakang. Ni. Saya nak tanya, ada tak beras Indonesia kat sini? Indonesia? Oh sayang, Indonesia tak ada, Malaysia tak ada. Tak ada. Tak ada dengan kita sini. Indonesia ada tak? Tak ada. Tak ada. Ini semua tempatan Thailand, India. Thailand, Maknanya Indonesia tak ada. Tak ada. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay. PMX, Mat Sabu dan Kerajaan Perpaduan. Sekarang ni kita lihat ada hidup beras tempatan di sini di 9 Speed Mart ni. Lihat super special tempatan. Super special tempatan 5% dengan itu label ungu. Warna ungu ni yang bermaksudnya ia beras tempatan. Dan bukan itu saja. Sekarang ni dah ada peraturan bahawasanya beras tempatan ni yang memang bersubsidi hanya terhad kepada warga negara Malaysia saja. Jadi ia bermaksudnya subsidi beras tempatan ni hanya akan disalurkan ke
warga negara Malaysia dan ini menunjukkan bahawasanya kerajaan perpaduan memang sangat bagus dalam menguruskan subsidi beras tempatan. Dan bukan itu saja, kita boleh lihat betapa berlambatnya beras tempatan ni. Ingat ya semua? Setelah lama tinggal di Malaysia, jujur, aku jadi jarang makan nasi dari beras biasa. Hahaha. Dulu sebelum ke Malaysia, buatku beras itu cuma dua, beras standar dan beras mahal. Soalnya aku itu orang kampung. Mau beli beras ya ke pasar, jenisnya nggak banyak, bahkan belinya masih kiloan, nimbang langsung di situ. Pas pertama kali sampai di Malaysia, karena budget pas-pasan atau memang bawaan dari lahir, aku tetap beli beras yang paling standar. Dan pikirku waktu itu, yang penting kan bisa makan. Tapi makin lama di sini, aku lihat satu rak bisa isinya belasan jenis beras. Akhirnya aku coba explore beras yang lebih mahal sedikit. Dan disitulah persoalannya dimulai. Sekali lidah kenal nasi yang pulen dan wangi, gak gampang balik ke yang biasa. Sekarang bahkan kalau makan di warung, aku bisa nebak, oh ini warungnya pakai beras standar. Bukan so elit, tapi rasanya dan aromanya memang beda. Ternyata bukan cuma soal beras, standar hidup itu pelan-pelan naik seiring pengalaman dan waktu. Jadi begitulah tadi bukti bahawa Malaysia tidak mengalami krisis beras seperti yang dicanang pihak tak bertanggungjawab seperti Benix dan Santikaya 78. Beras di Malaysia masih aman, masih banyak dijual di kedai runcit dan di supermarket. Datuk Muhammad Sabu mengadakan lawatan kerja rasmi ke Jakarta dan bertemu dengan Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, pada 22 April 2025. Perjumpaan itu bukan kerana Malaysia kehabisan beras sepenuhnya, tetapi lebih kepada membincangkan untuk memohon akan mengimport beras dari Indonesia. Malaysia mengimport beras dari negara-negara pengeluar beras terbesar dunia seperti Pakistan, India dan Vietnam. Jadi, apa masalahnya kalau Malaysia nak import beras dari Indonesia? Bukankah ini akan rancakkan lagi ekonomi Indonesia? Tak habis fikir dibuatnya kalau Malaysia tak ada beras. Lawatan Muhammad Sabu ke Indonesia bertujuan menguruskan isu ini melalui perbincangan perdagangan, pertukaran teknologi pertanian dan usaha memperkukuh keselamatan makanan di peringkat ASEAN dan bukan kerana Malaysia tiba-tiba tiada beras. Fakta Malaysia kehabisan beras ni memang lawak habis. Benix dan Santikaya 78, korang baik belajar pasal Indonesia je lah. Mana yang perlu diperbetulkan di Indonesia, korang suarakan, tak payahlah nak buat konten yang tak ada manfaat. Menjelik-jelikkan Malaysia apa korang dapat, semoga korang akan jadi orang-orang yang boleh membantu ekonomi Indonesia di masa hadapan. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.